Pertanyaannya, apa saja komponen yang bisa ditekan sehingga penurunan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik sebesar 10%? Kita langsung tanyakan, bahas bersama Bapak Elba Damhuri, juru bicara Kementerian Perhubungan RI. Selamat malam Bapak, saya selalu Anda. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Hermanov. Selamat malam, sehat. Baik, tentu ini kabar baik Pak untuk mereka yang akan jalan-jalan, mudik ke kampung halaman. Tapi bagaimana Pak menjelaskan ke publik Pak, apa saja komponen yang diturunkan sehingga harga tiket juga menjadi turun 10%? Ya, jadi ada eh, beberapa komponen yang menjadi penentu penurunan harga tiket 10% ini. Mhm. Yang pertama adalah aftur, yang kedua adalah jasa layanan di bandara Mhm. atau PJP2U, pelayanan jasa penumpang pesawat udara, Mhm. dan yang ketiga adalah fuel surcharge atau biaya tambahan untuk bahan bakar. Oke. Nah, kesemua ini dapat diturunkan dan kemudian keluarlah angka rata-rata 10%. Mhm. Angka 10% itu, bagaimana Pak, yang nanti akan diturunkan, anggap saja tiket saya pulang kampung ke Padang 1.500.000, artinya akan ada diskon begitu ya Pak ya, 10%? Yap, nanti kita sudah bicara dengan maskapai. Mmm. Jadi nanti ketika kita beli tiket, nanti akan ada tanda di sana dari harga sebenarnya, kemudian dapat penurunan harga sekian rupiah dari penurunan 10% itu. Jadi nanti ada tanda yang bisa dilihat langsung oleh konsumen, Mas Hermano. Per kapan Pak ini sudah diturunkan Pak ya? Apakah per Desember ini, kalau saya buka aplikasi online sudah bisa didapat diskonnya 10% atau bagaimana? Ini berlaku dari 19 Desember Mmm. 2024 sampai 3 Januari 2025. Jadi ada Oke. periode ya 2 minggu lebih ya untuk berlakunya penurunan tiket 10% rata-rata ini. Baik, kemudian Pak, apakah sudah mendapat persetujuan dari pihak maskapai? Kalau kita punya informasi Garuda sudah memastikan hal itu, tapi dengan penerbangan lain seperti apa, Pak? Penurunan ini kita bahas lintas kementerian, kita bahas juga ada semua operator, ada maskapai, semua maskapai, Hmm. kemudian juga dari bandara juga kita libatkan. Jadi semua terlibat dan semua sepakat adanya penurunan ini karena ini sangat positif buat ekonomi nasional kalau kita bicara dampak yang lebih besar lagi. Nah, maskapai ini kita lihat dalam beberapa hari ini mereka sudah launching, sudah mengumumkan mereka sangat mendukung penurunan ini Hmm. dan mereka juga beberapa maskapai kita lihat juga mereka ikut membantu ada promo-promo di sana, Oke. Mas Hermano, terkait dengan penurunan tiket pesawat 10% ini. Artinya 16 hari ke depan sudah dipastikan akan ada penurunan harga tiket dimanapun itu bandaranya, Pak ya, di seluruh tanah air dari Sabah hingga ke Merauke. Betul. Hmm. Untuk perjalanan dalam negeri ya, Mas Hermano. Ya. Oke. Kemudian Pak, apakah nanti ada kekhawatiran tentunya keselamatan penumpang bagaimana, kemudian kenyamanan penumpang? Karena kalau kita lihat pengalaman pesawat yang cukup irit dengan air conditioner, pendinginnya dihemat sedemikian rupa menjadi komplain oleh warga dan juga penumpang. Ini bagaimana Mhm. nantinya? Apakah semakin panas di dalam pesawat atau bagaimana? Iya, ini kita udah bicara juga, kita sangat intens Hmm. bicara rapat, bertemu dengan maskapai, dengan bandara juga, dengan layanan di bandara bahwa teman-teman di operator di bandara tidak berkomitmen tidak menurunkan layanan kualitas mereka karena buat Hmm. kita adalah hospitality, good quality service itu nomor satu, Mas Hermanov. Jadi kita sudah sepakat bahwa semua layanan bahkan keselamatan yang utama pun menjadi prioritas. Jadi tidak ada pengurangan-pengurangan dari sisi pelayanan, dari sisi hospitality maupun dari sisi bagaimana kita menjaga keselamatan selama perjalanan Nataru ini. Ini hanya untuk Nataru saja, Pak. Tidak ada perencanaan untuk kedepannya ketika Lebaran, ketika hari biasa, apakah tidak diturunkan saja sebesar 10% selamanya, Pak? Ini kan harapan publik juga, harapan saya juga, Pak, pulang kampung. Ya, harapan kita semua. Ya, memang untuk menentukan penurunan ini butuh pembahasan yang lebih dalam lagi, Hmm. lebih intens lagi, karena ini lintas kementerian. Ada Kementerian Ekonomi, Kementerian Infrastruktur, Kementerian BUMN, Perhubungan, ada pariwisata, juga melibatkan BUMN, melibatkan operator, melibatkan juga airnav, dan lain sebagainya. Nah, ini
apakah ke depannya seperti apa ya kita akan tentu pemerintah dan kita tahu dengan cita Pak Prabowo bahwa ekonomi harus bergerak, kemudian juga Pak Menteri Perhubungan juga sangat concern dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Nah, ini perlu pembahasan lagi ya Mas Hermanov, Ya, pendalaman lagi karena tentu challenge dan situasinya antara Nataru dengan hari besar lain nanti pasti akan berbeda ya dengan Lebaran misalnya. oke. Tergantung peak season juga begitu ya Pak ya? Tergantung Peak banyak season, nah ya, penumpangnya. ya Kendalanya apa sih karena Pak? Ya kenapa? kita lihat pemerintah kan begitu aware ya, begitu concern dengan ekspektasi ya, dengan aspirasi masyarakat yang memang berharap dari lama, dari awal tahun ini Mhm. harga tiket pesawat terjangkau dan ini Pak Prabowo mendengarkan, kemudian Pak Menteri Perhubungan juga melakukan berbagai kajian-kajian sehingga mendapat celah-celah untuk bisa menurunkan harga tiket pesawat ini. Kendalanya apa ya Pak ya kira-kira membuat harga tiket domestik lebih mahal ketimbang kita berlibur ke luar negeri? Karena kalau durasi perjalanan sama saja Pak, dari sini ke Padang misalkan dengan dari sini ke Kuala Lumpur, harga tiket Kuala Lumpur lebih murah dibandingkan harga tiket ke Padang. Ini bagaimana Pak menjawabnya? Ya ini memang ada perbedaan dalam beberapa hal ya, misalnya Mhm. tiket pesawat di dalam negeri ini kan ada PPN ya, Oke. sementara tiket keluar itu tidak ada PPN. Nah, jadi memang ada beberapa Mmm, perlakuan yang memang berbeda sehingga terasa tiket keluar negeri lebih apa lebih murah misalnya. mmm. Bukan karena aftur ya Pak ya? Harga aftur mereka lebih murah dibandingkan harga aftur di Indonesia? Aftur kan hanya salah satu faktor ya Mas Oke. Hermanov ya, dan kita lihat juga harga aftur di Indonesia masih cukup bersaing ya Mmm, dengan di negara-negara ASEAN lainnya ya. mhm, oke. Ada tidak Pak ya nanti, tidak hanya ke penerbangan saja yang diberikan diskon 10% penurunan, tapi juga ke armada lain, transportasi lain. Ini bagaimana Pak rencana Kemenhub ke depannya? Jadi transportasi yang mendapat perhatian khusus itu kan sebenarnya terkait dengan tarif ini kan yang kelasnya itu ekonomi ya Mas Hermanov ya. Ya, Misalnya bis dan kereta. Kalau kita lihat bis dan kereta ini sistem apa market mekanismenya sudah bagus dan tidak ada apa eh, harga yang dianggap tidak terjangkau itu. mhm. Ini berbeda dengan pesawat yang memang kita rasakan ya, masyarakat rasakan bahwa harganya kok agak tidak terjangkau gitu. Baik, artinya kalau mempertimbangkan agar masyarakat ini bisa berlibur dengan harga ekonomi dan juga meningkatkan pariwisata lokal, selama ini, pariwisata lokal terbilang cukup sepi kah Pak dengan harga tiketnya mahal atau bagaimana? Kalau wisata sebenarnya cukup menggeliat ya karena Ya, jumlah wisatawan juga di Indonesia cukup tinggi ya, cukup tinggi oke. dan kita berharap dengan adanya penurunan harga tiket pesawat ini akan terjadi lonjakan jumlah wisatawan. Mmm, Apalagi dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan mhm, terkait Nataru ini, Mas Hermanov, ya, dari tanggal 23 Oktober sampai 30 Oktober itu ada survei terkait dengan eh, pergerakan arus manusia, arus penumpang selama Nataru ini. baik. Nah, Mmm, para penumpang ini akan menggunakan pesawat dalam survei kita oke. itu sekitar 3,9 juta orang ya. Mmm, 3,9 juta orang dan kebanyakan selain mereka pulang kampung untuk menikmati hari Natal juga kebanyakan dari masyarakat adalah ingin berwisata. baik. Berwisata ke berbagai tempat wisata di Indonesia dan ini kita sangat berkeyakinan akan membuat lonjakan yang cukup tinggi terhadap sektor pariwisata yang memberikan dampak multiplier efek yang lebih luas kepada sektor ekonomi lainnya mulai dari akomodasi sampai kuliner dan toko-toko souvenirs. Ya, ini teman-teman produser Prime News sudah mulai menyiapkan diri untuk tiket war nih Pak, mau beli tiket untuk, Aduh. lebaran apakah sudah bisa diberikan diskon untuk lebaran atau bagaimana ya? Apakah hanya untuk Nataru saja? Nah, untuk penentuan tarif tiket berikutnya memang tetap kembali kita harus dibahas lintas menteri tadi, Pak Hermanov, Ya, karena melibatkan berbagai stakeholders ya, dan ini perlu pembahasan lagi. oke. Dan apakah nanti akan seperti ini, kita lihat Mmm, saja, karena kita yakin pemerintah juga punya concern dan awareness yang sangat tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. baik masih wait and see begitu ya Pak ya, kita harapkan akan turun sih Pak untuk bisa pulang kampung begitu ya.
Pak, yang terakhir, Iya. imbauan untuk masyarakat yang akan berlibur nanti jelang Nataru bagaimana, terutama bagi mereka yang menggunakan transportasi udara? Silakan. Ya, kalau himbauan dari Kementerian Perhubungan, kita berharap keselamatan adalah yang paling utama. Bagaimanapun juga kita dengan menggunakan transportasi apapun tetap yang utama adalah keselamatan. Berlibur atau merayakan hari Natal di kampung-kampung halaman, itu kita imbau untuk beli tiket jauh-jauh hari supaya lebih murah juga, sudah lebih murah dapat diskon juga, dan kemudian dapat seatnya juga. Dan jangan lupa juga pastikan tanggal tiket itu benar ya, Mas Hermanov ya. Ya. Mhm. Jangan lupa siapkan dokumen-dokumen, KTP, Baik. kemudian juga Oke. cuaca kira-kira kapan. Kemudian juga jangan lupa tiba di bandara lebih awal, Mas Hermanov. Ini Baik. musim-musim liburan ini kan di jalanan pun kan padat pasti ya, ramai ya. Oke. Dan yang terakhir, imbauan dari kita adalah membawa barang bawaan sesuai aturannya. Begitu, Baik, Mas Hermanov. seperlunya saja begitu ya Pak ya, untuk di pulang kampung seperti apa, jangan terlalu banyak untuk dibawa. Dan yang dipastikan tentu Pak, harga tiket boleh turun, tapi keselamatan, keamanan, kenyamanan penumpang harus tetap nomor satu Pak Jubir Kementerian Perhubungan. Terima kasih untuk waktu Anda bersama kami di Prime News, Pak Elba Damhuri. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mas Hermanov. Terima kasih.